Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Di sini Bu Guru akan menyampaikan materi mengenai ayo beriman kepada kitab-kitab Allah. Untuk materi yang pertama, Bu Guru akan membahas mengenai pengertian iman kepada kitab-kitab Allah. Iman kepada kitab-kitab Allah berarti mempercayai bahwa Allah menurunkan kitab kepada para nabinya sebagai pedoman hidup umat dari nabi tersebut. Kitab-kitab tersebut berisi perintah, larangan, janji, dan juga ancaman dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang berikutnya, kitab-kitab Allah yang wajib diimani yaitu ada 4. Yang pertama, kitab Taurat. Kitab Taurat adalah kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan kepada Nabi Musa alaihi salam. Yang kedua, kitab Zabur. Kitab Zabur adalah kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan kepada Nabi Daud alaihi salam. Yang ketiga, ada kitab Injil. Kitab Injil adalah kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan kepada Nabi Isa alaihi salam. Dan yang terakhir adalah Al-Qur'an. Al-Qur'an adalah kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Yang berikutnya yaitu dalil iman kepada kitab-kitab Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Nazzala 'alaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi wa anzalat taurata wal injil. Yang artinya, Dia menurunkan kitab Al-Qur'an kepadamu Nabi Muhammad yang mengandung kebenaran, membenarkan kitab-kitab sebelumnya dan menurunkan Taurat dan Injil. Quran Surat Ali Imran ayat 3. Untuk yang berikutnya, cara beriman kepada kitab-kitab Allah. Cara beriman kepada kitab-kitab sebelum Al-Quran ada beberapa hal. Yang pertama, kita harus meyakini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan kitab suci kepada para nabi dan rasul sebelum Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, kita meyakini bahwa Taurat, Zabur, dan Injil adalah benar-benar wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, kita meyakini bahwa kitab-kitab tersebut berisi ajaran yang menjadi pedoman hidup umat para nabi tersebut. Yang keempat, kita meyakini bahwa ajaran yang terkandung dalam kitab-kitab terdahulu itu hanya berlaku untuk umat di masa lampau. Cara beriman kepada kitab suci Al-Quran. Yang pertama, kita meyakini bahwa Al-Quran itu benar-benar wahyu Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, kita yakin bahwa Al-Quran adalah kitab suci yang menjadi pedoman hidup utama bagi umat manusia. Yang ketiga, kita meyakini kebenaran isi Al-Quran tanpa ada keraguan sedikit pun. Yang keempat, kita meyakini isi Al-Quran berlaku sampai akhir zaman. Yang kelima, kita harus membaca, mempelajari, memahami, dan menghayati isi kandungan Al-Quran. Yang keenam, meyakini bahwa membaca, mempelajari, memahami, menghayati, dan mengamalkan Al-Quran merupakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang terakhir, kita harus mengamalkan ajaran Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Nah, untuk materi yang selanjutnya yaitu ciri-ciri orang yang beriman kepada kitab-kitab Allah ada beberapa macam. Yang pertama, selalu berpedoman pada nilai-nilai ajaran kitab sucinya. Yang kedua, menjalankan perintah dan menjauhi larangan yang terdapat dalam kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, bersikap optimis menjalani kehidupan karena memiliki pedoman hidup. Yang keempat,
hidupnya menjadi terarah menuju kebaikan. Yang kelima, menghargai orang lain dan pemeluk agama yang berbeda. Yang keenam, bersikap toleransi sebagaimana ajaran yang ada di dalam kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketujuh, senang bergotong royong dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedelapan, selalu berusaha berbuat baik kepada semua makhluk. Dan yang terakhir, mencintai sesama makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagaimana ajaran dalam kitab suci. Materi yang selanjutnya yaitu mengenai manfaat orang yang beriman kepada kitab-kitab Allah. Yang pertama, memperkuat keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, memiliki petunjuk mana yang benar dan mana yang salah. Yang ketiga, memiliki pedoman agar tidak mudah berselisih. Yang keempat, mengenal sejarah kehidupan masa lampau dan masa yang akan datang. Yang kelima, hati merasa tentram karena memiliki pedoman. Yang keenam, bersikap toleran karena kitab-kitab Allah mengajarkannya. Yang ketujuh, berpengetahuan yang luas karena kitab Allah memiliki informasi ilmu pengetahuan. Dan yang terakhir, optimis meraih kesuksesan dunia dan akhirat. Nah, untuk materi yang selanjutnya mengenai akibat tidak menghayati iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada beberapa hal. Yang pertama, tersesat jalan hidupnya karena tidak akan berpedoman kepada kitab sucinya. Yang kedua, dianggap orang yang tidak beriman. Yang ketiga, bersikap pesimis karena tidak punya pegangan yang kuat. Yang keempat, tidak akan memiliki pengetahuan yang luas tentang hakikat kehidupan. Yang kelima, bersikap intoleran karena pengetahuannya sempit atau terbatas. Yang keenam, hatinya sering gelisah dan galau karena tidak paham jalan kebenaran. Yang ketujuh, akan bersikap egois karena kurang wawasan. Dan yang terakhir, kurang menghargai perbedaan dan sulit menerima kebenaran. Nah, sebelum pembelajaran kita akhiri, nah ini ibu ada lagu nih anak-anak, nanti bisa dinyanyikan bersama-sama ya. Kitab-kitab Allah ada 4 macam: Zabur, Taurat, Injil, dan juga Al-Quran. Zabur Nabi Daud, Taurat Nabi Musa, Injil Nabi Isa, Al-Quran Nabi Muhammad. Kitab-kitab Allah ada 4 macam: Zabur, Taurat, Injil, dan juga Al-Quran. Zabur Nabi Daud, Taurat Nabi Musa, Injil Nabi Isa, Al-Quran Nabi Muhammad. Untuk materi kali ini, Ibu cukupkan sampai di sini ya anak-anak. Nanti kita lanjutkan lagi di pertemuan berikutnya. Saya akhiri, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.